Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafal Faris. Saya dari Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah Daerah Garut, kelas 7 Putra. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema menjadi pribadi al-ma'ud. Di antara surat yang agung kedudukannya, yang sering kita dengar dalam pendengaran kita, yang membutuhkan perenungan dan tadabbur adalah surah Al-Maun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Shadaqallahul azim. Arti dari ayat yang pertama adalah, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maksudnya ialah, tidakkah engkau memerhatikan, wahai Muhammad, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, baik di dalamnya berupa siksaan ataupun pembalasan. Dikatakan bahwa ayat ini umum bagi semua orang yang mendustakan hari pembalasan. Dan mereka selalu berkata, apakah apabila kami telah mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami akan benar-benar dibangkitkan kembali? Quran surat Al-Waqiah ayat 47. Arti dari ayat yang kedua adalah, yaitu orang-orang yang menghardik anak yatim. Maksudnya ialah orang-orang yang menghardik anak yatim, menzolimi hak-haknya, tidak berbuat baik kepadanya, dan tidak pula memberi makan kepadanya. Arti dari ayat yang ketiga adalah, dan tidak menganjurkan memberi makan orang yang miskin. Maksudnya ialah tidak memerintahkan untuk memberikan makan kepada orang miskin karena kebakhilan atau karena mendustakan hari pembalasan. Arti dari ayat yang keempat adalah, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, ialah yang lalai dari sholatnya. Kata wa'il bermakna siksa bagi orang-orang yang mengakhiri sholatnya dan mereka tidak mengerjakan sholat kecuali setelah keluar dari waktunya. Arti dari ayat yang kelima adalah, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Para ulama berkata, mereka selalu mengakhiri sholat dari waktunya dan tidak pula mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Penafsiran datang dari Ibnu Abbas, dan ada pula yang berkata, mereka itu adalah orang-orang yang munafik, yang mengerjakan sholat secara terang-terangan dan meninggalkan sholat secara rahasia saja. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, maksudnya ialah mereka selalu atau biasanya mengakhiri sholatnya dari waktunya, atau mereka mengerjakan sholat tapi tidak sesuai dengan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, dan mereka tidak mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Arti dari ayat yang ke-6 dan ke-7 adalah,
orang-orang yang berbuat riya dan enggan menolong dengan barang yang berguna. Maksudnya ialah mereka semua tidak ihsan kepada Allah dalam beribadahnya dengan mewujudkan keikhlasan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka tidak pula berbuat ihsan kepada makhluknya walaupun dengan menolong, dengan memberi barang yang bisa dimanfaatkan atau meminjamkan barang yang bisa dimanfaatkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.